Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid Farid Abdu. Saya mengajar di SD Muhammadiyah Surabaya sebagai guru PAI dan Budi Pekerti. Sekaligus saya menjadi mahasiswa PDPG dalam jabatan batch 2 Winsa Surabaya tahun 2024 tahun 2025. Setelah ini kita akan mengikuti pembelajaran sampai ketemu di kelas kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isti'dadan. Isti'dadan. Duduk bersiap. Oke, sekali lagi duduk bersiap. Tangan dilipat. Sebelum kita mulai pelajaran, kita tundukkan kepala. Salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anak, sebelum Ustadz melanjutkan segala sesuatunya, tidak elok rasanya kalau kita tidak bersyukur kepada Allah dengan cara berdoa. Nah, karena sekarang ini gilirannya Gifari, ya silakan Nak Gifari untuk maju ke depan memimpin teman-temannya berdoa. Dekat saya, oke. Semuanya teman-teman, isti'dadan. Silakan dipimpin, Mas Gifari. Doa, tunduk. Ulangi lagi, isti'dadan. Mari kita tundukkan sejenak. Untuk doa akan dipimpin oleh Gifari. Silakan Gifari. Gifari, yang mana? Doaan. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ikut berdoa. Bisa lihat mulutnya. Itu Bizidani ilma warzuqni fahma waj'alni min Cukup, terima kasih Gifari. Ya, silakan duduk Nak Gifari. Berikutnya anak-anak, kita mengingat sejenak apa yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apakah kalian masih ingat? Apakah kalian masih ingat? Sebelum saya tanya, saya mau tanya, siapa nih yang hari ini tidak masuk? Ada bangku-bangku yang kosong. Insya Allah semuanya masuk. Tadi saya dengar Syakila ada ini ya, kegiatan baris berbaris ya. Siapa lagi yang nggak masuk? Alvaren tidak masuk karena apa? Sakit. Terus yang pojok sana itu sudah penuh ya. Jadi ada dua teman kita yang hari ini tidak masuk, yaitu Syakila izin karena ada pembinaan baris berbaris dan juga Alvaren. Semoga kegiatan yang dilakukan oleh Syakila diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kegiatan
penyembuhan, ya, penyembuhan yang dilakukan oleh Al-Faren. Semoga Allah mudahkan semuanya sehingga Al-Faren bisa bergabung dengan pelajaran kita. Oke, semuanya. Sebelum Ustaz masuk ke materi ini, ada baiknya kita menyambungkan pikiran kita dengan pelajaran yang sebelumnya, ya. Pelajaran sebelumnya itu adalah di mana kita menjumpai bahwa masa akhir kenabian Rasulullah Muhammad, ya, mengalami kesulitan yang luar biasa, perpisahan yang menyakitkan dengan sahabat-sahabatnya karena beliau di masa akhir kenabian. Masih ingat tidak? 3-4 peristiwa yang dialami oleh Rasulullah saat mau wafat. Yang pertama, dulu Pak Mujahid pernah bilang apa? Perang apa? Perang Tabuk. Bagus Hafiz, ya. Perang Tabuk. Rasulullah mengalami perang Tabuk. Rasulullah juga ketika itu mengalami kejadian Fathu Mekah. Fathu apa? Fathu Mekah. Apa itu artinya? Ada yang bisa mengingat kembali? Fathu Mekah, pembebasan, masih ingat? Kota Mekah. Apa pembebasan kota? Nah, ini udah lama liburan ini, habis tanggal merah semua, jadi memorinya perlu di-refresh lagi. Jadi Fathu Mekah, ya. Fathu Mekah, perang Tabuk. Terus yang terakhir, Nabi Muhammad melakukan ibadah yang luar biasa yang menjadi rukun Islam, umat Islam yang ke-5. Peristiwa apa itu yang ada wadahnya itu? Iya, itu dia. Peristiwa Haji Wada. Peristiwa Haji Wada. Oke, peristiwa Haji Wada itu anak-anak nanti akan membawa perpisahan. Rasulullah menyampaikan pesan-pesan yang luar biasa kepada umatnya supaya tetap berada di jalan Allah. Nah, anak-anak, ketika itu Rasulullah meninggal, wafat dalam keadaan yang husnul khotimah, meninggalkan perdamaian antara kaum apa? Muhajirin dan kaum apa? Yang pendatang sama ini apa? Muhajirin dan ulangi lagi. Rasulullah pada saat akhir-akhir juga punya prestasi yang luar biasa, mendamaikan dua sisi kaum muslimin, yaitu sisi pendatang yang dinamakan muhajirin dan penduduk asli yang dinamakan apa? Ansor. Bagus, yang dinamakan Ansor, anak-anak. Jadi peristiwa itu mereka berdamai sampai generasi-generasi berikutnya, tidak lagi bertanya-tanya tentang siapa anaknya muhajirin, siapa yang anaknya sahabat Ansor, siapa yang anaknya sahabat muhajirin. Mereka berdamai sampai akhirnya ada khalifah yang 4 itu. Nah, kita hari ini akan membahas fokus di mana kita berdamai dengan orang lain. Apakah kalian pernah bertemu dengan temanmu yang berbeda agama? Pernah apa tidak? Pernah. Oke ya, jawabannya pernah apa tidak? Pernah. Ternyata mengalami perbedaan ya di lingkungannya masing-masing. Apakah kalian pernah mengalami di saat kalian puasa temanmu nggak puasa? Pernah, karena mereka berbeda agama dari kita. Pernah juga ya, ternyata bukan Ustaz Mujahid saja, ternyata kalian juga mengalami perbedaan. Nah, untuk itu anak-anak, kita bayangkan kalau perbedaan itu kemudian masing-masing anak, masing-masing orang, masing-masing individu itu memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Apa yang terjadi? Kalau maksain loh, apa yang terjadi? Akan terjadi pertengkaran. Nek kamu maksa enak soto, enak sate, enak soto, temen enak sate. Dua anak yang saling berdebat. Hari ini hanya bertengkar kecil.
Hari ini bertengkar, besok luar biasa. Pertengkaran kecil itu dibawa-bawa. Kalau kita nggak punya jiwa pemaaf, menjadi apa? Perkelahian. Kalau sudah perkelahian, nanti kalau sulit dimaafkan lagi akan menjadi yang lebih besar lagi, menjadi bom sosial yang akan mengganggu kerukunan bangsa Indonesia. Nah, hubungannya apa dengan pelajaran kita? Tentu saja kita akan melanjutkan pembahasan salah satu untuk hidup damai adalah dengan berdialog. Berdialog itu apa anak-anak? Omong-omongan. Kalau saya ngomong sendiri gini namanya apa? Namanya apa? Berbicara. Kalau ngomongnya lebih dari 2 orang namanya apa? Dialog. Artinya ada waktunya. Misalkan kamu kan lagi ngomong kan? Kalau kamu mau menang sendiri, kira-kira dia cerita terus dari awal sampai akhir. Ya. Ternyata kemudian Aska, kamu ngomong terus berkawan dengan Axel. Sekarang Axel ya, coba bayangkan kalau dia dari awal sampai ketemu sampai nanti akhir ketemu itu kamu diajakin ngomong tapi dia maksa untuk didengar terus, padahal kamu mau pengen cerita nggak kira-kira? Pengen bercerita juga kan kehidupanmu kan? Ternyata anak-anak itu dia. Kalau salah satu tidak mau saling mendengar, maka terjadi nanti akhirnya perselisihan sampai permusuhan. Ini contoh lagi seperti Kaila, sukaanmu apa kalau makan anak menunya? Nah, sebut satu menu yang kamu suka, nggak perlu semuanya. Ayam goreng. Kemudian ketemu dengan siapa ini? Kaina. Kaina ketemu apa? Kesukaanmu apa Kaina? Mie. Sekarang bertanya anak-anak. Kalau ditanya temannya Kaila sama temannya Kaina bertanya, lebih enak mana mie sama ayam? Ternyata Kaila bilang, ya enak lauk ayam. Lauk ayam itu memang paling enak. Ternyata Kaina bilang, loh ya enak mie toh. Mie itu gurih, melezatkan, membuat orang cepat lapar lagi, makan lagi. Nah, dengan adanya 2 menu yang berbeda tadi anak-anak, kira-kira kalau dipaksakan seleranya bisa terjadi apa tidak? Saya kira tidak bisa terjadi. Tapi kalau ada kompromi dalam hal-hal yang bukan agama, maka itu bisa. Seperti tadi menu yang menarik anak, ternyata kolaborasi antara Kaila dan Kaina karena dia suka mie, suka ayam, digabung menjadi makanan yang terlezat di dunia anak-anak, yaitu mie ayam. Ya, ini bukan masalah agama. Sekarang makanan itu masalah agama apa tidak? Tidak, maka boleh-boleh saja mempertemukan selera antara berdua itu. Ya, Bu, konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Sekarang kita lihat ada yang duduknya miring-miring, nggak tahu apakah dia sakit pinggang atau memang sakit leher. Saya nggak tahu. Ya, setelah ini kita akan menghadap layar. Semua kursi dihadapkan ke depan. Kursinya saja, bukan meja. Woi, kelihatan anak-anak ganteng-ganteng, cantik-cantiknya semua. Nah, ini luar biasa ya. Sekarang dengan keadaan yang tadi enak mana? Enak mana? Enak sekarang ya. Karena lehernya tidak capek muter. Sekarang tipis-tipis ya. Secara cepat Ustadz akan membahas. Nanti kita akan ada pekerjaan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, hidup damai dalam kebersamaan. Hidup damai itu salah satu tujuannya adalah ya untuk kerukunan umat beragama. Caranya yang paling mudah dilakukan adalah ketika kita Indonesia kan sebagai negara sosial ya, sering terjadi perbincangan yang basa-basi.
banyak. Makanya dari itu Indonesia itu banyak sekali orang yang ngobrol di warung-warung, bahkan orang nggak kenal pun disapa. Indonesia terkenal dengan ramah tamahnya. Nah, maka bagi orang yang sudah kenal, ya, maka ada baiknya kita melakukan dialog. Coba tujuannya apa? Dibaca sama-sama. Tujuan belajar kita pada pagi hari ini, siswa memahami pengertian dialog agama. Kecepatannya beda-beda, ini berarti belum kompak. Sekarang kecepatannya sesuaikan dengan suara Ustadz Mujahid ya. Siswa memahami pengertian dialog antar agama dan pentingnya menjaga kerukunan antar umat agama. Wis, memahami pengertian dialog tadi sudah sempat kita bahas, yaitu saling menghormati, saling bertukar pikiran, saling mendengar dan tidak memaksakan kehendak masing-masing. Yang kedua, dengan tempo yang sama kita baca anak-anak. Siswa menyebutkan contoh-contoh keragaman agama, kepercayaan yang ada di Indonesia. Ini yang paling mudah. Sebetulnya tanpa harus belajar pun kita sudah tahu ada berapa agama. Dengan agama yang disahkan oleh Indonesia yang terbaru, ada berapa? 6. Ya, ada 6. Agama yang diakui oleh pemerintah yang terbaru adalah agama apa? Ada yang ingat? Konghucu. Jadi ada tambahan ya. Kita absen sama-sama 6 agama itu. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, yang terakhir Konghucu. Oke, karena kalian semua tepuk tangan untuk kita semuanya. Top, hebat. Sekarang konsentrasinya ditambah. Kita semakin pinter ini. Yang ketiga, siswa dapat mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Nah, peristiwa tersebut itu maksudnya apa? Ya, interaksi antar umat beragama. Nanti kita coba lihat bentuk-bentuknya apa saja. Singkat kata, sebelum kita melakukan kegiatan kelompok, nah, ingat, Ustadz ingatkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat beragam, banyak suku, banyak budaya, banyak agama. Ya, keberagaman itu macam-macam itu menjadi tantangan sekaligus anugerah. Salah satu cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah dengan apa? Dialog antar agama. Dialog antar agama. Itulah yang paling penting. Caranya adalah dialog antar agama. Kalau beribadah sama-sama nggak mungkin, karena kitab sucinya beda, Tuhannya juga beda. Yang bisa itu apa? Memahami. Jadi orang Islam itu memahami orang Kristen memahami orang Islam, orang Hindu juga memahami yang lainnya. Demikian juga seluruh ya penduduk Indonesia saling memahami. Tak suruh. Habis ini anak yang bergerak lebih aktif, saya minta untuk bergerak yang lebih bermanfaat dengan maju ke depan. Istiqdadan. Dialog tadi sudah saya jelaskan, yakni adalah percakapan atau diskusi dengan apa? Dengan orang yang baru kita kenal maupun yang sudah kita kenal dekat. Sudah kita kenal dekat, luar biasa. Untuk apa tujuannya? Kenapa kok perlu dialog, berbicara satu sama lainnya? Dibaca ini, saling. Tujuannya untuk apa? Saling. Ingat, M yang pertama adalah memahami. Jadi, anak-anak, dialog tujuan yang pertama adalah nanti M yang pertama memahami. Paham? Oke. Berikutnya tujuan yang kedua adalah menghormati. Biar kita ingat, kalau memahami kita pegang mulut,
Kalau menghormati kita pegang dahi kita dengan begini, dengan cara hormat bendera. Oke ya. Tujuan yang pertama adalah memahami. Tujuan yang kedua adalah menghormati. Bagus. Dan yang ketiga, coba kita sepakati, kalau menghargai kita tunjukkan dengan gerak seperti apa? Apa? Memahami. Terus apa lagi? Setelah memahami, menghormati. Yang ketiga, yang ketiga belum ada kesepakatan. Coba supaya kita ingat menghargai itu kayak apa? Gestur yang pas. Menghargai ada yang begini, oke ya, banyak yang begini ya. Oke, diingat-ingat menghargai dengan gestur yang seperti ini, oke ya. Ketemu orang hormat dengan ini, ketemu tamu hormat begini juga ya. Apa? Yang pertama apa? Tujuannya yang di mulut memahami. Yang kedua yang di dahi. Lebih keras lagi tujuan kedua. Tujuan yang ketiga apa? Terima kasih anak-anakku. Tepuk tangan untuk anak hebat di kelas ini. Cukup konsentrasi. Berikutnya, sedikit lagi. Loh, ya apa ini? Tadi itu sudah kita bahas. Tanpa melihat teks kalian sudah paham. Memahami, menghormati, menghargai. Dan yang terakhir, manfaat yang keempat ini. Coba tangannya. Ada yang usul, punya usul? Apa ini namanya? Membangun. Tangan orang yang lain. Coba sekarang rasakan tangan temanmu dipegang sebelah. Ya. Ya, yang laki sama laki, perempuan sama laki. Ini apa? Tujuan yang keempat apa? Halo. Membangun persaudaraan. Ingat-ingat. Tujuan utama dialog ada 4. Yang di mulut tadi apa? Memahami. Yang di sini tadi apa? Menghormati. Terus yang ketiga tadi? Menghargai. Yang keempat tangannya bersamaan. Membangun persaudaraan. Luar biasa. Sekarang tak cari. Ya, yang sebelah sana kayaknya nanti tugasnya berbeda. Ada 3 tugas berbeda yang akan dialami oleh kalian semua. Nah, bentuk dialog ada 3. Diskusi kelompok. Jadi banyak memperbincangkan tentang nilai-nilai kebaikan dari agama masing-masing. Agamanya itu jangan dilihat yang jelek-jeleknya. Kamu lihat orang Islam, ya lihat ajarannya. Kamu lihat orang Kristen, lihat ajaran kebaikannya apa. Kalaupun mereka ada yang berbuat jahat, salah satu dari mereka itu bukan salah agamanya, tapi salah orangnya, salah oknumnya. Nek salah-salahan, orang Islam itu yang paling banyak salahnya. Kenapa? Orang Islam jumlahnya di Indonesia lebih dari 80%. Otomatis kalau salah-salahan, orang Islam lah yang paling banyak salahnya. Tapi kita tidak begitu anak-anak. Kita memahami kebaikan dari agama masing-masing. Oke, semuanya karena capek, sekarang pegang pundaknya. Saya lihat. Nanti gantian. Oke. Lihat depan, lihat papan, semuanya pegangan pundak. Oke ya. Dipijit-pijit. Sekarang sambil disugesti semuanya. Sekarang dipijit sambil berucap. Dipijit-pijit. Pundaknya dipijit. Dipijit-pijit, pundaknya dipijit. Sambil ditepuk sekarang, ganti, ditepuk pelan-pelan. Engkau adalah saudaraku. Serius. Halo. Siapa yang mau maju kayaknya menggantikan Ustaz Mujahid kayaknya. Nah, sekarang ditepuk sambil didoakan, kamu selamanya adalah saudaraku. Ayo ditepuk pelan-pelan. Kamu selamanya adalah saudaraku. Oke, sekarang yang tadi dipijitin sekarang berbalik badan menghadap ke tembok sana. Ayo, balas budi.
dipijit-pijit, dipijit-pijit. Oke, ulangi lagi. Yang agak seru. Oke, Bapak, barisannya diluruskan. Ayo. Oke, hitungan 3. Dipegang pundaknya. 1, 2, 3. Dipijit-pijit enak sekali. Dipijit-pijit enak sekali. Dipijit-pijit enak sekali. Sekarang karena tadi sudah mendoakan, sekarang doakan balik. Ya. Halo. Yang mijit bilang tentu. Coba ikuti suara saya, tentu. Sambil dipijit dong, tentu. Kalian juga saudaraku. Selamanya. Diulangi lagi, tentu. Kalian juga saudaraku. Selama-lamanya. Istidadan. Kursinya dibalik menghadap papan. 1, 2, 3. Kita mau sampai pada puncak pembelajaran. Anak-anak, ini yang paling penting. Ternyata anak-anak, semua agama yang ada di Indonesia, terutama yang agama Samawi, ini di buku pelajaran kita. Halo, siapa yang setiap malam buka LMS-nya Mudipat, Learning Management System-nya Mudipat? Nah, mulai hari ini rajin buka lagi karena sudah nggak liburan. Ya, yang pertama nanti di LMS Ustadz sampaikan nanti ada yang namanya keesaan Allah. Allah itu Tuhan yang Maha Esa, mempunyai kalimat yang sama dengan beberapa pemeluk sebelumnya. Itu bisa menjadi titik temu yang luar biasa apabila kita ikuti. Kita percepat. Yang kedua, dalam prinsip itu adalah ikrah fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Sekarang saya mau tanya, orang Islam yang tidak menjalankan sholat itu dihukum apa tidak? Enggak. Oleh negara dihukum apa tidak? Enggak. Ingat, orang Islam yang tidak menjalankan syariat dengan benar tidak akan dihukum oleh negara. Tapi nanti kita percaya bahwa semuanya akan mendapatkan pembalasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau keliling dulu memastikan bahwa semuanya duduk tertib. Habis. Ya. Berikutnya sudah mulai puncak kegiatan kita. Tadi cara menjaga kerukunannya. Yang pertama, menghormati tempat ibadah. Yang kedua, tidak menghina agama orang lain. Semua itu ada pasalnya. Kalau kamu mengganggu tempat ibadah orang lain, kamu termasuk orang yang melakukan kejahatan pidana dalam negara. Kamu bisa dipenjara. Bahkan orang tuamu ikut dibawa-bawa ke kantor polisi. Maka dari itu jangan pernah menghina agama orang lain. Candaan yang lain aja. Jangan candaan tentang agama. Yang kedua, tidak menghina agama lain, kan? Tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga, menjaga ucapan. Hati-hati nek ngomong. Apalagi ada orang sekeliling kita ketemu sama orang Islam, tapi sebelah kita ada orang yang bukan Islam. Maka berarti hati. Yang ketiga, menjadi contoh yang baik. Nah, anak-anak, setelah ini Ustadz akan memberikan sejauh mana kalian menghargai pandangan orang lain. Silakan. Saya bagikan semuanya, memberi centangan sesuai dengan petunjuk saya. Ya, sudah dapat semua ya? Oke. Jujur-jujuran nih, selama ini kita ngapain aja? Coba. Ini nama lengkap. Nah, ya nama panggilan juga boleh. Semuanya dapat.
menulis, semuanya menulis, cari pensil, cari bolpen, disiapkan. Dikumpulkan ini ya. Halo. Ayo segera. Semakin cepat kita nanti cepat beristirahat. Ayo. Aku nulisnya pakai ini. Oke, disimpan situ aja. Sekarang saya mau tanya. Diskriminasi. Diskriminasi itu memojokkan orang lain yang dia tidak kelemahan orang lain. Misalnya dia dijauhi karena ada yang mohon izin, ada yang kulitnya berbeda misalkan, ada yang rambutnya berbeda, ada yang kulitnya berbeda, atau karena sukunya berbeda. Mentang-mentang di sini Jawa semua terus merendahkan suku-suku tertentu, itu tidak boleh. Ah. Ah, ini anak-anak. Oke. Sudah? Kayaknya sudah semua ini. Itu centangannya. Kalau semakin ke kiri, itu kan dibaca ya. Yang pertama semuanya sudah megang pensil. Sekarang yang pertama menghargai perbedaan. Kamu selalu melakukannya atau kadang-kadang? Kalau kadang-kadang maka centang di situ sering. Sini. Sini. Pindah tempat. Apa? Pindah tempat sana, kamu sana. Tukar tempat. Istighfar. Bye. Maka kita undur di pelajaran kita nanti. Beneran, semakin kamu nggak tertib, istirahat kita akan berkurang banyak. Stop. Udah mau selesai. Nah, anak-anak, sudah ya. Ada yang kesulitan mengerjakan? Semakin sering. Aku sering. Nah, yang kiri itu, yang kolom kiri itu kamu sering atau selalu melakukannya. Ya, apakah kamu menghargai temanmu berdasarkan agama dan yang lain-lain? Kalau sering, ambil yang paling kiri. Kalau pernah menyinggung atau beberapa kali menyinggung, tulis sering situ ya, centang ya. Yang kedua, saya bacakan juga, terbuka terhadap yang berbeda kayak tadi. Ya, ayo dicentang. Yang keempat, yang ketiga, menghindari diskriminasi. Nah, tadi, diskriminasiku menyepelekan, memojokkan temannya berdasarkan ketidaksukaan tertentu. Saya nggak suka berteman dengan anak ini gara-gara ini. Itu diskriminasi namanya ya. Ayo, kalau nggak suka sama teman, diam saja. Nggak usah terlalu dijauhi temannya. Memang ada yang teman biasa, ada yang bestie. Ya, bagus, habis. Udah, sekarang Ustaz ambil. Oke. Oke, sudah ya, satu. Ya. Ini kok nggak di sini Rehani, siapa lagi? Apa lagi? Udah, ini 5. Bagus. Kelompok sini tak ambil dulu. Sekarang Ustaz akan memberikan kegiatan yang berbeda. Tak ambil dulu. Dikumpulkan jadi satu seadanya. Nah, ini pinter ini, bagus. Bagus. Sudah dicentang semua. Nah, ini nanti. Nah, ini bagus-bagus ini. Oke, pintar. Hasan, gimana Hasan? Ada kesulitan, Nak? Oh, sudah selesai, pintar. Oke. Memang ini nanti sampai kurang 15 menit lagi perkiraan ya. Sekarang semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ustaz akan bagi kelompok berdasarkan peminatan kegiatan. Sekarang yang suka bikin poster atau gambar, yang suka coret-coret, yang mana? Angkat tangan. Oh, kelompok tengah ya. Nanti berkumpul, sudah pas. Yang suka nulis cerpen, yang kemarin nulis cerpen siapa? Yang pertemuan kemarin bisa diteruskan. Nah, Gifari nulis cerpen. Ya, ini petunjuknya ada di papan, nanti dilihat ya.
Ya, menulis cerpen. Jadi ini bikin poster atau quotes. Quote itu kalimat-kalimat indah. Kamu yang bikin cerpen tentang ini. Kemarin ya, yang kemarin tentang berbeda agama itu ya. Atau yang mana itu? Ya, kemarin di. Berikutnya yang ini membuat kegiatan apa ini? Ya, karena banyak yang paling rame kegiatan wawancara, nanti heboh ya. Nanti ada sesi wawancara dengan salah satu guru kita. Kalau sudah berhasil baru kita yang lainnya. Ya. Sekarang sudah berkumpul ya. Sekarang duduk sesuai tempatnya tadi. Ya. Sudah dibagi. Saya bagikan lembar kegiatan. Oke, yang suka ini ada contohnya ya, ada contohnya. Petunjuknya tolong diikuti. Siapa yang tadi suka menulis tadi siapa? Nah, di sini ya, menulis cerpen, menulis kisah. Nah, nanti ini banyak sekali. Lagunya aku yang kemarin. Ulangi lagi. Ya. Ya, coba nanti dilengkapi. Nanti dibacakan di depan teman-temannya. Semuanya bekerja. Kalau tidak perhatian nanti tugas pribadinya akan kesulitan. Axel, Aska, nanti tugas pribadinya akan kesulitan. Oke ya. Berikutnya. Saya berikan kertas kosong. Yang suka gambar kemarin siapa? Oh, yang suka gambar. Ini nanti digambar ya. Digambar yang bagus. Yang lain memperhatikan. Barangkali nanti ada ide-ide baru bisa dikerjakan sama-sama ya. Ya. Yang ini tugasnya apa, wawancara ya? Ya, ini ada contoh teks wawancara, nanti bisa dibaca, ditambahi kalau perlu. Silakan nanti dicatat ya. Teks wawancaranya dicatat, nanti kalau ada guru yang lewat sini ditanyain ya. Kita cari guru setelah ini. Untuk yang kelompok 1. Yang pertama. Yang kelompok 1 yang mana? Yang ingin jadi kelompok 1. Nah, kelompok 1 tadi yang nulis cerpen. Segera dikerjakan, diperhatikan temannya, jangan sampai semuanya diam-diaman. Kerjasama akan menjadi penilaian tersendiri bagi yang sukses bekerja sama. Yang sini kelompok 2 berarti ya. Oke, kelompok 2 menggambar. Berikutnya kelompok 3 nih. Ada contoh wawancara, nanti ditambahin sendiri. Sambil dilihat di papan ditulis contoh wawancaranya ya. Sudah. Saya tunggu. Ustaz mau keliling. Kerja kelompok. Oke, Ustaz mau keliling. Ya, memperhatikan aktivitas kalian. Bibi, nanti kalian perhatikan ya di baris sebagai ketua kelompoknya, karena nanti kalian akan mengerjakan di rumah masing-masing. Ini juga sama, perhatikan Tila, karena kalian nanti juga sama. Tugas kalian di rumahnya adalah menggambar dari rumah masing-masing. Yang sini perhatikan di baris, nanti Aska juga sama. Yang hari ini mungkin kurang semangat karena ada sesuatu apa. Besok, ya di rumah barangkali bisa mengikuti apa yang hari ini dikerjakan oleh di baris. Hari ini di baris nulis gambarnya itu. Cari keaktifannya. Nah, ini bagus ini. Di bari ya, kelompoknya kelompok 1 menulis cerpen ya. Sudah banyak ya, alhamdulillah. Tolong yang lain perhatikan saya. Ayo, Aska, dilihat di bari. Kalau ada kesulitan ya. Nah ini sudah nih. Wah, nomor 2 gambar ini ya, sebuah telapak tangan. Oh ya, agama itu tentang agama ya. Nanti ada 6 yang satunya nanti di atas atau di samping boleh. Ya, dilanjutkan kan? Nah, bagus. Nah, ini juga bagus. Oke ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Nak. Permisi. Oh, ini tadi Ada? Ya boleh dong. Mau tanya apa sih? Mau tanya tentang kerukunan. Bolehkah? Boleh. Menurut Ustazah, apa itu kerukunan?
Kerukunan itu adalah sesama saling menyayangi, menghargai, saling kasih sayang. Itu akan tercipta hidup yang rukun. Dan itu merupakan perbuatan yang baik, dianjurkan oleh agama juga. Kalau tercipta kerukunan, hidup akan menjadi tentram, damai, dan akan menciptakan sebuah persatuan. Oke, paham? Paham. Pertanyaan kedua, apa cara mencegah pertengkaran agar menjadi kerukunan? Cara mencegah pertengkaran: 1, harus saling menghargai. 2, harus saling menyayangi. 3, harus saling memahami kalau setiap individu atau setiap anak itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kekurangan itu tidak boleh dijadikan sebuah ejekan atau elok-elokan atau bullying sesama teman. Tahu kalau temannya mempunyai kekurangan, itu tidak boleh. Itu namanya saling menghargai. Sehingga dengan adanya saling menghargai dan kasih sayang akan tercipta sebuah, apa tadi pertanyaannya? Kerukunan. Pertanyaan ketiga, Ya. apakah Ustazah mempunyai pengalaman tentang pertengkaran dan kerukunan? Tentang pertengkaran. Kalau pertengkaran sampai fisik belum pernah Ustazah mengalami. Alhamdulillah tidak pernah, Nak, ya. Apa? Ya, Rukun. pinter, kejap. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Kalau ada kesulitan bertanya ya nak ya. Insya Allah semuanya jadi, meskipun baik buruk adalah pekerjaan kita semuanya. Ya, sip. Iya, nama siswa dulu, nanti nama kelompoknya diperbaiki ya. Dicoret jadi nama kelompok ya. Oke. Melihat Ustadz, saya melihat kalian semuanya sudah mengerjakan dengan baik, sudah selesai, waktu sudah habis untuk pengerjaan. Sekarang tahap di mana kita mau presentasi terhadap hasil karya kalian. Jangan dekat-dekat. Terlalu dekat situ aja. Nah, wis, sip. Silakan bersuara. Yang lain perhatikan ya, yang lain tetap tenang. Halo. Silakan kelompok 1 diwakili oleh Mas Givari. Keluarga kami yang istimewa. Keluargaku sangat unik. Kakek nenekku beragama Kristen, sedangkan ayah dan bundaku beragama Islam. Meski berbeda agama, kami semua hidup rukun dan saling menghormati. Setiap hari Minggu, kami pergi ke gereja bersama kakek nenek. Ketika kakek nenek masuk gereja, kami memilih menunggu mereka di taman bermain di dekat gereja. Saat hari raya Idul Fitri, kami ikut ayah dan bunda ke masjid atau lapangan terdekat untuk sholat Id. Kami juga belajar tentang puasa dan sholat. Satu yang menurut cerpen, bagus apa tidak? Kalau bagus beri tepuk tangan untuk mereka dan kita semuanya. Tidak pernah ada. Kalau Pak dulu pernah baik. Kita tim 2 menggambar tentang Apa? kita satu Indonesia. Kita satu Indonesia. Ini ada gambar apa ini? Tangan. Telapak tangan. Ada agama Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, Kristen atau Katolik. Oke, Kristen atau Katolik boleh, mirip-mirip. Oke, dari 5 itu anak-anak, kalau coba perhatikan penjelasannya dulu. Sebentar, ditambahin lagi penjelasannya nggak ada. Artinya, ya. Coba siapa yang bisa berpendapat tentang 5 jari ini? Kenapa? Kalau jari kamu putus, kira-kira kamu bisa nggak megang botol? Bisa. Serius? Presentasi serius? Saya tadi bertemu guru bernama Ustazah Wiwi. Ya. Saya bertanya kepada Ustazah Wiwi tentang kerukunan. Ya. Pertanyaan pertama saya adalah Tadi apa pengertian dialog? Apa tadi pengertian dialog apa? Obrolan satu dengan
yang lainnya saling mendengar. Yang kedua, tujuannya tadi apa yang kita melakukan gerakan tadi? Tujuan dialog kerukunan beragama, kebersamaan. Yang pertama yang di mulut tadi apa? Apa? Memahami. Yang kedua, menghormati, bagus, hebat. Yang ketiga tadi apa? menghargai, Menghargai dengan telapak tangan seperti ini. Jadi manfaat tujuannya adalah menghormati. Yang keempat tadi apa ya? Pegangan tangan ya. Masih ingat tadi? membangun, Membangun persaudaraan. Kameramen, LKPD-nya. Jadi ini kegiatan individu. Ya, kegiatan individu yang akan kalian bawa pulang dikumpulkan minggu depan dengan kegiatan-kegiatan yang sama persis dengan yang kita lakukan. Kalau tadi kan kita masih kelompok, sekarang bisa nggak kita melakukan pekerjaan ini sendiri kolaborasi dengan tetangga kita atau teman yang ada di rumah kita? Sanggup apa tidak? sanggup, Pinter. Sekarang dipegang, dibawa pulang ya, dibaca. kira, Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan. LKPD apa? Oke, dapat dimengerti? ini ya, pohon sana. Oke, kalau pertanyaannya dibaca sekilas sudah paham, sekarang saya mau tanya, ditutup kertas LKPD-nya, ditutup asesmennya, nanti kita akan bertemu lagi minggu depan. Tapi sebelum itu, alangkah indahnya kalau kita tutup dengan doa. Ya. Hamdalah di akhir kalimat tadi menutup perjumpaan kita. Tapi tidak elok rasanya kalau kita belum membaca doa apa nak? Yang terakhir pelebur penutup majelis. Silakan. Tuh koncone guru ngomong, wis ngomong dhewe. Ayo silakan. Mari teman-teman kita menutup majelis. Oke, 1 2 3. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, perayaan tepuk tangan untuk kita semuanya yang hebat. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.